Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ali Maki Makmun, NPM 718411877. Saya di sini akan menerangkan tentang permasalahan wisata serta tugas ini untuk memenuhi UTS Hukum Pariwisata. Yang pertama adalah pokok pembahasan permasalahan wisata. Di sini ditanyakan yaitu 1. Situasi lingkungan kita seperti apa? 2. Situasi organisasi bagaimana yang menentukan pengembangan model kompetensi manusia pariwisata di Indonesia. 3. Bagaimana model kompetensi manusia pariwisata tersebut. Dan pokok pembahasan yang kedua, permasalahan pariwisata. Apa yang harus dilakukan? Pertanyaan yang pertama, lingkungan yang menjadi dasar pengembangan model kompetensi manusia pariwisata adalah lingkungan politik, keamanan yang potensial dan kondusif, ekonomi yang relatif stabil, dan geografis. 2. Situasi organisasi, yaitu keuangan yang terbatas dan kurang memadainya, manajerial yang demokratis, terbuka, dan akrab budaya organisasi yang mendukung. 3. Model kompetensi manusia pariwisata yang dikembangkan adalah SDM yang mempunyai kemampuan kepariwisata, sikap dan kepribadian, dan kemampuan manajerial, serta model kompetensi manusia pariwisata di dalamnya juga termasuk pelaku dan pengelolaan objek wisata yang berasal dari masyarakat. Nah, sekarang saya akan menjawab pokok pembahasan pertama, yaitu pembahasan permasalahan wisata. Yang pertama adalah situasi lingkungan kita seperti apa. Di sini saya menjelaskan tentang hasil observasi saya di wisata religi yang berlokasi di Asta Yusuf Talango. Jadi pandangan saya di situasi lingkungan di sana cukup indah dan asri, walaupun kurang sedikit bersih. Demi terwujudnya lingkungan yang indah, rapi, bersih, serta asri, biasanya juga didorong dengan kesadaran manusianya yang hidup di dalamnya. Mereka benar-benar menjaga keaslian lingkungannya dengan memperhatikan kebersihan serta menjaga sekitar supaya tidak rusak, sehingga bisa didatangi pengunjung dengan aman. Yang kedua, situasi organisasi bagaimana yang menentukan pengembangan model kompetensi manusia pariwisata di Indonesia. Situasi organisasi yaitu tentang keuangan yang terbatas, kurang memadainya manajerial, dan juga kurang didukung oleh perhatian pemerintah kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap wisata-wisata tertentu menjadikan tempat wisata tersebut hanya jalan di tempat. Yang ketiga, bagaimana model kompetensi manusia pariwisata tersebut. Sebaiknya yang harus dikembangkan adalah SDM yang mempunyai kemampuan kepariwisataan, sikap dan kepribadian, serta mampu memanajerial. Begitu pula model kompetensi manusia di dalamnya yang termasuk pelaku dan pengelola objek wisata yang berasal dari kalangan masyarakat. Saran saya agar pengembangan model kompetensi manusia di masa depan lebih baik diharuskan adanya sinergi dan kerjasama antara pemerintah dan juga kalangan masyarakat. Pokok pembahasan yang kedua, permasalahan pariwisata. Yang pertama, lingkungan yang menjadi dasar pengembangan model kompetensi manusia pariwisata, salah satunya ialah lingkungan politik, keamanan kondusif, ekonomi yang stabil, dan geografis. Nah, di lingkungan yang saya ambil untuk dijadikan bahan untuk presentasi ini, rasa-rasanya tempat tersebut sudah memenuhi dasar pengembangan kompetensi manusia pariwisata. Akan tetapi, jika dilihat dari segi geografisnya, masih kurang pas, karena saya mengambil konteks pariwisata religi, serta letaknya bukan di jantung kota, memungkinkan tempat geografisnya kurang stabil apabila dikunjungi peziarah atau wisatawan di dalam maupun luar negeri. Akan tetapi walaupun tempatnya kurang strategis, tempat tersebut tidak pernah sepi dari pengunjung,
terutama di hari Ahad. Yang kedua, dalam situasi organisasi, yaitu keuangan yang terbatas menjadi kendala, baik di wisata umum maupun wisata religi. Dalam pengamatan saya, pembangunan di tempat yang saya kunjungi tersebut masih kurang berjalan baik. Pasalnya, peziarah kurang mendapatkan kenyamanan, terutama di musim penghujan. Karena tidak tersedianya atap di peristirahatan Syekh Yusuf membuat peziarah berhamburan ketika hujan turun. Tetapi yang perlu diketahui, budaya yang mendukung di sana adalah senyum, sapah, dan salam. Di sana yang membuat pendatang atau wisatawan nyaman dan tidak akan sungkan. Yang ketiga, di model kompetensi manusia pariwisata yang harus dikembangkan adalah SDM yang mempunyai kemampuan kepariwisataan serta sikap kepribadian yang mampu memanajerial dengan baik. Nah, demi terciptanya kenyamanan, pengunjung atau peziarah atau wisatawan perlu adanya SDM yang mengerti di bidang kepariwisataan. Apabila itu semua sudah tercipta, maka kemajuan pengembangan pariwisata akan terwujud di tempat tersebut, serta didukung oleh peran aktif pelaku dan pengelola objek wisata. Contohnya, di sana sekarang telah disediakan caktor atau becak motor dari pelabuhan menuju tempat wisata. Karena jaraknya cukup jauh, caktor atau becak motor akan memudahkan peziarah untuk sampai ke tempat dengan selamat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata ataupun kalimat yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.